Dunia juga mengetahui betapa carut marutnya hukum di bangsa ini saat ini. Sehingga nilai-nilai hukum itu sulit, bahkan sedikit dipercayai oleh beberapa oknum. Seperti yang terjadi kemarin, kita sama tahu bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang perempuan, terlepas dari saya nggak boleh labnya nggak boleh masuk, apanya nggak boleh masuk. Persidangan kan, Bun? Udah nggak boleh masuk itunya 40 kuota doang. Habis itu ininya di dalamnya handphone signal di jumper semua ya. Jadi aduh, udah banyak banget aturan-aturan sehingga serem deh, kayak sidang apa gitu. Nggak ngerti gue, guys. Ini kami di samping dari ruang sidang. Udah selesai. Kalau Niki udah selesai, sekarang Mail. Sekarang Mail sayang. Sama, jadi signal itu hilang semua. Semua hilang signal. Mau signal apapun hilang. Kayak seperti di jumper gitu ya. Lucu ya. Jadi nanti tinggal menghadirkan minggu depan, tinggal menghadirkan 7 saksi dari pihak JPU. Kayaknya kalau dari pihak Niki juga ada, kayaknya habis deh sidangnya. Insya Allah doain ya. Tadi sidangnya sih lumayan memihaknya ke Niki. Cuman tadi Niki agak sedikit protes waktu dari BCA ini bersaksi. Dari BCA bersaksi tadi ada protes Niki. Akan disomasi sama Niki. Karena ini di sebelah persidangan, di sebelah pengadilan negeri say, di sebelah PN Selatan kalau ini mah. Suster Hong ada, tadi Suster Hong nggak ada. Lawan siapa Mbak Tessa? Berdua. Ya Allah, kalah dong gue. Pengacara mau lawan, mana berani gue. Itu kan istrinya jenderal. Dan ini pengacara. Oh, serem. badminton, Bunda. Nah, ini kita nanya ya sama pakar hukumnya nih. Ini adalah Bunda Eli, pakar hukum. Oke, kita tanya ya tentang persidangan hari ini. Oke, Bun. Ini persidangan kan seorang Nikita Mirzani ini persidangannya terbuka nih, Bun. Ya, ini adalah Bunda Eli, tim dari Bang Rasman. Gitu. Jadi ini Bun, ini kan sidang terbuka ya Bun ya. Sidang Nikita Mirzani ini terbuka. Apakah dibolehkan? Jadi ada pembatasan. Satu, contohnya dibatasin saat ini dibatasin hanya beberapa orang yang masuk. Minggu kemarin ditutup dengan pasukan-pasukan 5 lapis. Dan tadi tidak boleh live apapun sehingga signal pun di jumper. Gak ada signal. Kalau kemarin kan dirazia tuh tidak boleh live, tidak boleh dipisahin satu-satu, nggak boleh live. Kalau sekarang di jam semua, hilang semua signal. Ini maksudnya sidang terbuka boleh nggak begitu? Coba dari Kenapa perlakuan begitu banyak di pertanyaan kita? Coba Mbak Meli. Ya, saya secara pendapat hukum saya saya punya hak juga menyampaikan bahwa hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu itu seharusnya tidak ada, karena setiap orang yang lagi
memperjuangkan haknya di dalam persidangan itu kan punya hak memberikan keterangan yang seluas-luasnya. Nggak boleh dibatasi, nggak boleh di stop. Oke. Nah, kita ke sana gunanya persidangan itu kan ada letter U ya. Ada pengacara sebagai pembela, ada jaksa sebagai penuntut, dan antara pengacara dan pembela ini antara pembela dan penuntut ini harus diberikan oleh sang hakim sebagai juri atau moderator yang seluas-luasnya. Guna sidang itu kita memaparkan bukan kepada penonton, bukan kepada jaksa, kita memaparkan kepada hakim agar hakim tidak keliru, tidak gegabah dalam memberikan keputusan. Makanya berikan yang seluas-luasnya, jangan dihalang-halangi. Nah, ini termasuk juga content of court gitu ya kan. Nah, di dalam hal ini seperti yang terjadi kemarin, kita sama tahu bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang perempuan, terlepas dari ada hukum yang melekat pada dirinya, namun dia manusia, ya, tolong hargai kemanusiaannya, harga dirinya, harkat dan martabatnya, bukan langsung diinjek-injek atau dianjlokkan, tidak boleh sama sekali. Itu melanggar HAM. Ketika mungkin harus dipasang baju, nggak boleh juga dipaksa. Diberi pengertian yang dalam. Selama ini kan kita melihat seorang Nikita Mirzani kooperatif, belum ada melawan tentang apa step-step dari perkara ini. Dia tetap menjalankan. Tolong dong, seandainya pun dia sepertinya tegar, kuat, seorang perempuan yang sedang kesakitan pasti rapuh. Betul. Ya kan? Jangan melihat, jangankan seorang Nikita Mirzani, sedangkan kita yang paham hukum saja itu nggak bisa sempurna dalam menghadapi persidangan itu. Pasti ada punya perasaan was-was. Apalagi seorang Nikita Mirzani. Betul. Nah, apapun dia kan bukan di tempat preman. Ini sidangnya sidang yang sangat secret dan yang mulia. Betul. Ya kan? Makanya saat ini kita kecewa dengan penegakan hukum. Karena terlalu memperlihatkan arogansinya. Merasa dia adalah segalanya. Seorang yang tadinya bersalah ini sudah kayaknya nggak punya harga diri. Kesalahan boleh dong. Nah, karena sempurnanya milik Allah. Semua, jangankan Nikita Mirzani, kita pun kita pun Sehat-sehat ya. Kita pun Sekarang makin ya? pasti pernah buat salah, ya kan? Nah, duduk sayang, duduk sayang. Iya bun, mau digoncangin sama bunda. Ya, semua pasti salah. Mungkin hari ini orang yang salah, mungkin besok kita. Nasib ini. Sedangkan Rasulullah aja ada kesalahan dan dibenci, diludahi. Tapi kan itu adalah jalan kita, jalan hidup kita yang harus kita terima. Dalam hal ini maaf, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Nah, seperti inilah Allah memberi ujian itu. Sekarang Nikita Mirzani hadapi ujian itu dengan ikhlas, sabar, sehingga mungkin ada di sebalik ini yaitu makna yang terdalam, yaitu Allah akan mengangkat derajatnya. Mungkin ada hikmah, secara tidak langsung persoalan ini. Mau kemana? Bentar bunda. Nanti absen ke Amir, ke Jamil, ke Kang. Kecak-kecak. Iya. Jadi insya Allah dalam hal ini kita harus melihat secara jelas, secara penegakan hukum, jangan merasa arogansi. Ya, kita minta kepada pihak petinggi dari penegak hukum ini, seharusnya dulu, zaman dulu ya, penegak hukum itu yang tampil di persidangan di atas 50 loh. Jadi dia punya ada di bawahnya. Dulu ya, dia punya
jam terbang, dia punya perasaan, dia punya rasa silaturahmi, empati, tidak ada yang arogansi. Makanya dulu persidangan itu Tahun berapa tuh, Mam? tahun 80-an atau 90-an masih. Nah, sekarang justinya muda banget loh. Nah, artinya dengan sifat yang seperti itu harusnya pihak penegak hukum tolong ajarkan etik kepada penegak hukum itu sendiri. Betul. Jangan kita ini harus memahami penderitaan orang, ya kan? Terlepas dari sebuah kesalahan, jangan tanamkan rasa kebencian, ya, sehingga mungkin terindikasi ada nilai di situ. Apakah dia dibayar atau diintervensi oleh atasan? Tapi profesionalnya harus dilihatkan dengan secara smooth, jangan dengan arogansi. Boleh mau main apapun silakan, kita nggak bisa nuduh, ya kan, hak-hak masing-masing. Namun kita lihatkan di muka umum itu profesional kita, karena di sini bangsa ini lagi nonton, ya kan, dunia juga mengetahui betapa carut marutnya hukum di bangsa ini saat ini. Sehingga nilai-nilai hukum itu sulit, bahkan sedikit dipercayai oleh beberapa oknum. Nah, dalam hal ini saya sebagai praktisi hukum punya pendapat, hak saya menyampaikan dengan hal seperti itu, karena saya lihat sudah keterlaluan. Benar ya, keterlaluan emang. Iya. Kenapa sidang seperti di Rasman ya, itu hakimnya bentak-bentak. Saya laporkan kepada pihak kepolisian, katanya nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ketika hak kita dipermalukan di depan orang, makanya buat aja pengaduan. Saya bilang sama Pak penyidik di Kapolres Jakarta Utara, untuk apa saya mengadu kepada polisi? Mending saya mengadu pada Allah. Saya ke polisi ini buat laporan, tolong terima laporan. Alhamdulillah laporan saya diterima dan diproses. Jadi itu jaksanya juga bani. Itu banding. Bani yang agak botak itu di sini juga untuk Mirzani juga bani. Nah, jadi tim ini tolong ya, di dalam ketika kami melihat eksekusi hukum di tanah Arab itu kisos namanya. Kisos. Ya, saya melihat menyaksikan waktu itu dipujuk, dirayu, disayangi, diberi kesempatan untuk, padahal mau dipancung, jadi tidak merasa sakit ketika dipancung. Itulah diberi nyaman ya. diberi kenyamanan. Apalagi di kita Mirzani masih dugaan, betul. belum ada putusan, Betul. ya. Jadi tidak harus memperlakukan orang seperti itu. Biarkan dia memberikan keterangan yang seluas-luasnya. Terus ini Bunda Memanusiakan kan melihat manusia. hari ini ya kan kayak dibatasin gitu, kayak ini kan juga sidang terbuka. Kenapa saat hari ini seperti kayak sidang tertutup? Nah, pandangan Bunda sendiri ada apa sih gitu? Ya, apakah Nikita Mirzani pernah menyurati Komnas HAM perempuan? Nah, tuh. Terus didengar ya teman-teman ya. Ya, kan di sini ada PPA, Kementerian Perempuan dan Anak. Hak kita sebagai perempuan. Yang kita ketemu Atau- kemarin. Iya, kemarin, atau LPSK, Iya. yaitu menjaga, mengayomi atau melindungi, yaitu baik saksi, tersangka maupun terlapor. Ada undang-undang, ada tempat perlindungan hukumnya. Jadi jangan diperlakukan dia seenaknya juga. Ya, Oh, ya. saya di sini, kata orang, ibu ini kemarin nggak waras, sekarang waras, bela-bela Nikita Mirzani. Saya orangnya belajar untuk profesional, karena di sini ada Ya. nilai-nilai Tiga ya? kemanusiaan. Masalah perkara Nikita Mirzani, biarlah dia yang menjalani, karena hukum melekat pada diri sendiri. Ya kan? Nah, untuk kebenaran nanti kita tunggu. Tapi ke penyalahgunaan wewenang, namanya abuse of power, tidak boleh juga dilakukan. Oke, terus Bunda, kan ini kan dengan adanya konflik-konflik yang ada gitu, kan ada suatu kayak perbankan namanya sebut aja lah Baca A. Nah, itu memberikan
data-data palsu. Nah, menurut